Aplikasi ini saya buat teman-teman untuk kebutuhan saya sendiri ya sebenarnya, yaitu untuk mencatat keuangan harian ya. Apalagi mungkin kalau gaji kita kecil ya teman-teman, mungkin masih UMR atau bahkan di bawah UMR ya. UMR juga kan ada yang cuma 2 jutaan gitu ya. Nah, kita perlu mencatat nih. Kalau saya pribadi mungkin mencatat seperti ini ya. Jadi keuangan harian itu dicatat ya. Karena kadang kita nggak kerasa nih teman-teman. Misalnya apalagi kalau kita nggak masak sendiri ya. Misalnya pagi beli nasi uduk gitu ya harga 8.000. Kemudian nanti siang misalnya makan gorengan atau sore beli es. Nah, nggak kerasa misalnya satu hari kok sudah habis 36.000 atau bahkan mungkin sampai 50.000 gitu ya. Jadi gaji kita nanti habis untuk beli makanan aja gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi di sini ada riwayat, lalu di sini ada total ya, total harian, mingguan dan bulanan. Ini karena aplikasi baru jadi seperti ini ya. Nanti kalau sudah 1 minggu harusnya totalnya beda ya dengan ini, gitu ya. Nah, kemudian di bagian kategori, nah ini kategorinya, lalu input ya. Nah, sebelum itu teman-teman saya akan jelaskan dulu bahwa ini database-nya masuk ke dalam spreadsheet ya. Nah, jadi di sini contohnya ada sheet-nya, lalu ada user. Nah, ini untuk pengeluarannya. Kemudian ada kategorinya ya. Nah, saya langsung masuk aja contohnya ke bagian input ya. Nah, saya akan coba lihat di sini totalnya ini ya 36.000, lalu ini historinya. Nah, saya akan coba tes ya. Saat ini saya akan beli eh ya beli galon misalnya ya. Ini kan pengeluaran harian juga ya. Galon. Nah, ini misalnya masuknya ke minuman gitu ya. Nah, galonnya berapa? Misal harga galon 20.000 gitu ya. Nah, tinggal kita simpan. Maka nanti akan tersimpan datanya di sini. Nah, ini beli galon. Ada jamnya juga ya, teman-teman. Lalu di sini totalnya 20.000. Nah, ini ya, saat ini sudah berubah. Nah, kemudian kita coba cek di bagian spreadsheet-nya. Maka nanti di sini di bagian pengeluaran. Nah, ini sudah ada nih ya, beli galon 20.000. Nah, jadi database-nya kita bisa lihat nih, teman-teman. Oke, jadi nanti untuk promnya ini saya akan sertakan di deskripsi, bisa diakses secara gratis ya. Teman-teman bisa explore kalau misalnya nggak nggak relevan atau nggak sesuai gitu ya. Ini sih contoh aja ya. Ini saya nulis asal aja. Ini sesuai dengan kebutuhan saya ya. Teman-teman kalau ada kebutuhan lainnya diimprove aja gitu ya. Nah, kemudian untuk toolsnya itu saya pakai namanya link ini teman-teman. Namanya apa? Web App Builder. Nah, ini berbayar teman-teman ya. Harganya itu 65 ribuan aja. Nanti cek aja di deskripsi video teman-teman ya. Nanti setelah beli, teman-teman akan dapat akses seperti ini. Nah, tadi saya sudah terapkan ya contohnya. Nanti teman-teman tinggal masukkan aja sebenarnya di sini untuk apa? Untuk promnya gitu ya. Untuk apa? Untuk bukan prom ya, tapi ya untuk promnya ya. Misalnya teman-teman ingin buat apa gitu. Misalnya ingin membuat aplikasi apa gitu ya. Nah, nanti tinggal dikirim aja gitu ya. Nah, nanti tinggal dicoba aja. Saya tadi sudah coba sih teman-teman. Atau kita coba deh ya membuat web toko online. Nah, nanti saya akan jelaskan ya alurnya seperti apa. Jadi di sini misalnya dikirim, nanti dari sistemnya itu akan merekomendasikan sebuah struktur ya, struktur data gitu. Apakah kita akan setuju atau tidak dengan struktur data yang diberikan gitu ya. Jadi sih harapannya di bagian prompting tadi teman-teman benar-benar detail ya gitu. Biar tools web app buildernya ini tahu apa dari tools yang kita inginkan. Nah, biasanya mereka akan buat seperti ini dulu kalau teman-teman tidak memberikan instruksi ya. Jadi akan memberikan sebuah apa ya rencana gitu ya, PRD gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman setuju, itu nanti tinggal setuju gitu ya. Eh, tinggal di sini tinggal setuju gitu ya. Nah, nanti biasanya akan dibuatkan gitu ya.
Oke, anggap saja ya teman-teman nanti sudah dibuat. Oh nih ya. Nah, itu akan dibuatkan dua file teman-teman ya, yaitu file front end yang mana bisa dipaste di dalam bloggernya. Karena saya menggunakan blogger ya biar gratis. Tapi kalau teman-teman misalnya mau pakai domain sendiri bisa di blogger itu beli domainnya aja atau di web sendiri juga bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi ada ini saya coba tunggu dulu ya, teman-teman. Nanti akan dibuatkan dua bagian. Sambil menunggu, saya coba buka deh history saya. Eh, nah, yang ini ya, yang membuat aplikasi keuangan tadi. Oke, ini sambil menunggu ya. Nah, nanti akan dibuatkan dua file kayak gini, teman-teman. Ini ya, jadi yang ini, nah ini ya, yang toko online ini nanti kodenya dipaste ke dalam front end dari Blogger, lalu ini back endnya. Nah, anggap aja ini ya, saya akan menggunakan yang ini ya, yang aplikasi tadi. Jadi gini teman-teman, ketika nanti teman-teman sudah menggunakan web app buildernya, nah di sini ya, ini adalah nanti saya sertakan deh promnya ini ya, kalau teman-teman mau coba sendiri. Nah, saya menggunakan style matcha gitu ya di sini ya. Jadi style matcha tuh kayak gini. Atau nanti mungkin untuk style lainnya kita bahas di video selanjutnya ya. Style itu cukup banyak ya, misalnya style profesional dan lain-lain. Atau teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya, misalnya background putih, kemudian teks orange dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di sini juga saya menyertakan bahwa nanti untuk passwordnya hanya untuk satu user aja ya, yaitu kita sebagai pemilik web gitu ya. Nggak ada user-user lain gitu ya. Nah, oke, kemudian di bawah sini nanti akan dibuatkan. Nah, ini ya, mereka akan membuatkan strukturnya, maksudnya toolsnya, lalu lanjutkan. Nah, nanti setelah dilanjutkan, itu akan muncul file seperti ini. Nah, kemudian misalnya terjadi error ya, teman-teman di sini ya. Misalnya saya ini apa ya, ikonnya tidak berfungsi. Teman-teman screenshot gambarnya lalu masukkan di sini. Gitu ya. Nah, nanti akan dibuatkan lagi nih. Nah, filenya seperti ini. Nah, nanti ini file yang final gitu ya, yang digunakan di dalam front end Blogger. Nah, caranya gimana sih untuk meletakkan file ini ke dalam Bloggernya? Jadi pertama, teman-teman tinggal ke kode, copy aja filenya, lalu dibuka aja blogspot ya atau blogger.com, teman-teman tinggal daftar aja, itu gratis. Nah, nanti ke halaman dan halaman baru. Saya menggunakan halaman ya, tapi bisa juga pakai postingan. Nah, di sini misalnya apa ya, app keuangan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal di paste kodenya di sini, kemudian di publish. Oke, konfirmasi. Nah, ini tinggal di preview aja atau lihat. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login. Ini sih saya harus logout ya. Nah, ini karena sebelumnya kayaknya ada database saya di sini ya. Nah, nanti akan seperti ini ya. Kemudian yang teman-teman harus lakukan selanjutnya adalah database ini ya, backendnya ya. Backendnya ini di copy yang gas ya, itu dimasukkan ke dalam spreadsheet. Jadi teman-teman buka spreadsheet baru di sini ya, atau Google di app spreadsheet ya intinya. Nah, itu tinggal add new. Lalu nanti kita coba tes di bagian ekstensi. Nah, ini app script ya. Lalu di ini jaringan saya agak lambat sih teman-teman. Nah, ini ditimpa kodenya, masukkan di sini, lalu di save. Nah, kemudian di setup database dan klik jalankan. Nanti akan ada notifikasi di sini. Atau kalau ada peninjauan izin, izinkan aja ya. Jadi ditunggu aja. Nah, ini tinggal ditinjau. Lanjutkan ya. Project. Oke. Lanjutkan. Oke. Eksekusi dimulai. Eksekusi selesai. Nah, sekarang database-nya sudah ada. Ini pakai data bawaannya ya. Tadi kan belum ada, sekarang sudah ada nih ya. Jadi sudah dibuatkan. Nah, selanjutnya kita tinggal terapkan, lalu deploy.
Nah, pengaturannya web, lalu misalnya app keuangan baru. Lalu diakses ini pilih siapa saja dan terapkan. Nah, nanti kalau ada kendala, teman-teman bisa konsultasi aja atau tanya-tanya di grup WhatsApp ya. Nanti ada grupnya kok. Izinkan akses ya. Ini tinggal di advance, lalu oke, kita izinkan semua ya. Oke ya, lalu disalin app scriptnya dan masuk ke Blogger yang ini. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja. Kemudian di sini tinggal di Ctrl F, cari URL. Nah, biasanya untuk mengubahnya di sini ya, untuk eh, link URL deploy Google Apps Script-nya diubah menjadi Google Spreadsheet-nya, dan di sini ubah menjadi false untuk is preview-nya ya. Nah, oke, tinggal diperbarui. Nah, oke, sekarang teman-teman refresh lalu bisa login ya. Nah, loginnya itu menggunakan database di sini. Nah, ini ya, users. Nah, ini teman-teman ganti misalnya Diana gitu ya passwordnya ya. Contoh ya. Kita coba login aja admin. Tadi kan defaultnya admin 2026. Bisa tidak? Nah, pakai Diana. Nah, bisa ya. Kenapa bisa? Karena database-nya tadi sudah kita ubah di sini di bagian user. Nah, ini ya. Oke, jadi bisa diubah dari sini dashboardnya, passwordnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman kembali ke sini tinggal dites aja. Kita input aja ya, misalnya beli, nggak usah beli deh. Misalnya apa ya? Tahu gejrot, tahu goreng misalnya. Misalnya kita beli harga 5.000 deh. Oke, kategori makanan, simpan. Nah, sudah bertambah nih ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti untuk logout tinggal logout di sini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman bagaimana cara untuk membuat aplikasi keuangan dengan menggunakan Google Spreadsheet ya dengan AppScript dengan bantuan tools AI Web App Builder. Jadi ini kayaknya sih nggak sampai 30 menit ya. Ini saya menjelaskan video aja 12 menit ya. Berarti kalau bikin sendiri dan berjalan lancar mungkin 10 menitan harusnya selesai ya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk video kali ini. Nanti kalau teman-teman berminat untuk toolsnya ya, itu harganya 65 ribuan aja untuk harga promo ya, dan cek aja di deskripsi video. Terima kasih, sampai bertemu di penjelasan-penjelasan yang lainnya.